Jadi Mas Otor ya kan, walaupun tadi nggak dimasakin oleh istri itu, jangan manunya itu dibawa ke Nurul Ikhlas, santai aja Mas Otor, kan masih banyak warteg yang buka, nasi padang juga ada juga buka, gara-gara nggak dimasakin sama istri, terus akhirnya Pak Aris buka pintu, kalau gimana Pak Aris, baru jangan Pak Aris, nasi padang masih buka gitu aja, ya kan? Alhamdulillah. Ingat ayatnya ini Mas Otor ya, ayatnya ini, kenapa di sono ini? Ayatnya surah Al-Had ayat berapa tadi? Ayat 25. Kita lanjut sekarang Pak Del, ayat 26 per kata. Dan ingatlah pernah kami tempatkan di Ibrahim kepada Ibrahim makana tempat al-baiti Baitullah di Mekah Allah supaya jangan musyrik kami menyebutkan kamu menyebutkan dengan aku syai'a sesuatu pun watahhir dan sucikanlah baitiya rumahku dari kesyirikan dan berhala littaifina untuk orang-orang yang tawaf al-qaimina dan orang-orang yang berdiri salat warruka'ina dan orang-orang yang rukuk as-sujud dan yang sujud mendirikan salat. Baik, kenapa ayat 26 ini disebut liqa'ifina wal qa'imina wal ruka'as sujud? Karena yang afdal ketika masuk Masjidil Haram itu adalah sholat. Kalau tidak punya kesempatan untuk sholat, karena sekarang pelaksanaan Masjidil Haram itu hanya untuk orang yang ikhram, Mas Bapak. Orang yang ikhram itu artinya yang lagi menjalankan ritual ibadah umroh. Nah itu, kalau untuk yang sunah nggak dikasih sama sekali, karena keterbatasan ruang. Jadi kalau pakai pakaian biasa, nggak boleh, sama aja. Pelataran itu hanya dikhususkan bagi orang yang ikhram lagi menunaikan ritual menyempurnakan umroh. Makanya ayatnya di sini yang disebut adalah dan sucikanlah rumahku dari berhala liqa'ifina untuk orang yang tawaf. Tawaf disebut pertama kali karena itu merupakan amalan yang utama di Masjidil Haram. Jadi kemudian sholat, rukuk dan sujud itu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tawaf itu muternya sambil baca apa Mas Toto? Subhanallah, alhamdulillah. Yang banyak Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus doanya juga gak neko-neko, doa satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma itu aja, gak usah doa neko. Terus Mas Bapak, gara-gara malam ini tahu malam yang istimewa, ya Allah, dekatkanlah jodohku yang kedua, ya Allah, yang kaya, ya Allah, yang bisa, kayak gitu doanya Mas Bapak. Itu kira-kira doanya pantas apa kira-kira 10 yuk kira-kira? Hah? Ya kayak gitu. Jadi doa itu harus tahu diri. Doa apa? Harus tahu diri. Nah, yang penting dapat kebaikan. Nah, bentuknya kebaikan terus yang di luar dari prediksi kita melebihi alhamdulillah. Nih, saya mengingatkan pada diri saya sendiri, perbanyak sholat qiyamul lail karena zikir yang paling utama, bentuk ibadah yang paling utama sholat. Setelah 4 rakaat kok capek, Pak Nur ya sudah putar tasbihnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali tadi Mas Bey? 100. Nah, kenapa 100? Karena Rasulullah itu bilangan banyak itu kan dalam Arab itu kalau nggak 70, 100. Rasulullah perintahkan beristighfarlah kalian kepada Allah setiap hari minimal berapa? 100. Nah, karena dalam ungkapan atau bilangan Arab itu jumlah yang banyak itu adalah minimal 100. Ada riwayat 70. Subhanallah, alhamdulillah. Udah rasakan. Nanti kalau zikirnya banyak, ini pikiran kita bersih. Tapi kalau ibadah motivasinya udah di sini banyak permintaan A, terus di kepala kiri masuk B, kepala sebelah belakang C, terus di atas itu belum menjalani ibadah udah terbebani permintaan. Nah, akhirnya nggak lepas. Itu kata para ulama. Itu hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis qudsi, man syaghalahu dzikri, siapa yang disibukkan berzikir kepadaku, aku akan berikan pemberian yang utama melebihi pemberian untuk orang yang minta. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat lain, siapa yang sibuk membaca Al-Quran, jadi baca Al-Quran, zikir sampai lupa minta, itu akan diberikan pemberian yang lebih, yang paling utama daripada orang-orang yang
minta. Tuh, ini mengingatkan. Lanjut ayat yang ke-27, Mas Toto. Wa'adzim dan serulah bin nasi kepada manusia bil haji untuk mengerjakan haji. Ya Tuhan, mereka akan datang kamu dengan berjalan kaki berhala dan di atas puli setiap zalimi unta yang kurus. Untanya yang apa? Untanya yang kurus. Kenapa untanya kurus? Karena saking panjangnya perjalanan itu unta yang kurus. Jadi kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, berangkat haji harus pakai unta kayak gitu. Ini Quran bukan hadis. Apa? Bukan hadis lagi, Quran. Pakai unta yang kurus. Ini, masya Allah.